Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakati asrarihi fid dharaini amin. Qala al-imam Ghazali Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillahil qawiyil qadir al-waliyil nasir al-latifil qahir al-muntaqimil ghafir al-batinil zahir al-awwalil akhir. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Bismillah ini adalah bentuk atau adat para ulama ya. Adat para ulama ketika memulai seluruh karya-karyanya. Biasanya di setiap awal kitab mereka pasti menuliskan lafaz Bismillah. Karena lafaz Bismillah ini menurut Syekh Abu Bakar Syato' di dalam I'anatul Talibin, kalau saya nggak salah kutip ya, beliau mengatakan wa adna ma'ani yakul kutubi majmu'atun fil Qur'an wa ma'aniha majmu'atun fil Fatihah wa ma'aniha majmu'atun bil basmalah wa ma'aniha majmu'atun bibaiha, yang artinya kurang lebih bahwa seluruh makna-makna kitab-kitab agama samawi, baik itu Taurat, Injil, Zabur, itu terangkum ya di dalam Al-Qur'an. Dan seluruh makna-makna Al-Quran itu terangkum di dalam Al-Fatihah. Dan juga makna-makna Al-Fatihah itu terangkum di dalam Bismillah, di dalam lafaz Bismillah. Jadi hakikatnya seluruh makna-makna kitab-kitab itu boleh kita katakan semuanya terangkum di dalam lafaz Bismillah ini. Dan juga guru saya satu hari pernah mengatakan bahwa Bismillah itu adalah salah satu adab makhluk kepada Khalik. Karena kita hakikatnya ini adalah min dhuyufillah. Kita ini tamu-tamu Allah yang sedang dilayani, difasilitasi oleh Rabbul Jalalah. Allah juga memberikan segala fasilitas kepada kita sebagaimana firman-Nya, huwallazi ja'alal arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Jadi kita nih hakikatnya sedang difasilitasi, sedang diberikan jamuan oleh Allah, sedang diberikan nikmat-nikmat. Maka laksana seorang tamu, adabnya adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita meminta izin agar mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan, insya Allah. Oleh karena itu Al-Imam Ghazali selanjutnya menuliskan lafaz wa bihi nasta'in. Dan dengan lafaz Bismillah itu kami atau kita beristi'anah. Isti'anah ini adalah memohon pertolongan. Mungkin dalam hal ini adalah kita memohon pertolongan pada Allah agar Allah berikan kita futuh. Mudah-mudahan kita memahami segala ilmu-ilmu yang dikandung di dalam kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji lillah, hakikatnya hanyalah milik Allah. Lamnya lam litamlik. Al-Qawi, Al-Qadir, Al-Qawi yang maha perkasa, Al-Qadir yang maha berkehendak, Al-Wali, An-Nasir yang maha penolong, Al-Wali, An-Nasir juga yang maha penolong. Al-Wali, Wali ini maha penolong, An-Nasir juga maha penolong. Makanya para waliullah itu adalah orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah. Min auliya illahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, berdasarkan ayat tersebut, guru saya juga pernah berujar bahwa orang yang senantiasa mewalakkan segala perbuatannya kepada Allah, maka minimal dia akan Allah anugerahi terhindar dari dua macam penyakit, yakni penyakit al-khauf dan penyakit al-khuzun. Penyakit khauf itu beliau bilang adalah penyakit kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Ini penyakit-penyakit yang mendera jiwa kita untuk sesuatu, untuk satu peristiwa fi zamanil mustaqbal, di zaman yang akan datang. Maksudnya belum terjadi. Jadi orang udah keburu takut, orang udah bahasa anak sekarang overthinking gitu. Jadi overthinking. Jadi dia udah belum apa-apa udah cemas, belum apa-apa udah takut. Dan tapi takut ini di zaman yang akan datang. Contoh, ketika orang mengatakan saya takut miskin, maka hakikatnya dia belum miskin. Atau saya takut
di penjara, hakikatnya dia sedang bebas karena sesuatu yang ditakutkan ini belum terjadi. Bedanya dengan al-huzun itu adalah sesuatu yang telah terjadi, penyakit hati atau yang melanda jiwa kita untuk sesuatu yang sudah terjadi fi zamanil madhi, yang sudah lewat, sudah terjadi gitu. Kalau anak sekarang apa ya bahasanya, kena mental. Kena mental gitu. Jadi akibat satu peristiwa atau fenomena maka dia udah sedih, dia putus asa karena satu hal. Makanya Allah juga memberitahu kita wala tayasu min rauhillah, demikian. Dan Imam Ghazali juga mengatakan orang yang Allah itu al-wali an-nasir, orang yang senantiasa, atau kalau kita mewalakan sesuatu pada Allah maka sudah pasti Allah akan menolong kita, demikian. Al-Latifil Qahir, Allah yang maha lembut, di saat yang sama Allah juga maha Al-Qahir, maha perkasa. Al-Muntaqimil Ghafir, Allah maha menghukum, ya. Al-Muntaqim, Allah maha menegakkan segala sesuatu yang hak gitu. Jadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi orang berbuat satu hal itu pasti akan mendapatkan ganjarannya. Makanya para ulama, bahasa saya merekomendasikan lah ya, jangan pernah kita berdoa minta keadilan Allah di yaumil mahsyar. Ya Allah, tegakkanlah keadilanmu di yaumil mahsyar. Waduh, itu berat ya. Itu berat ya, karena kan sifatnya adil itu kan al-wad'u syai'in fi mahallih. Jadi menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Sementara nikmat-nikmat yang udah kita dapat itu kan harus ada take and give-nya. Nikmat mata aja kalau harus ditukar dengan ibadah kita, waduh, nggak akan cukup sepertinya ya. Makanya kita berharaplah akan ampunan Allah atau rahmatnya Allah gitu. Karena rahmatnya Allah itu atau ampunannya Allah itu meliputi rasa marahnya. Begitu rasa marahnya Allah. Makanya disebut Al-Muntaqimil Ghafir oleh Imam Ghazali. Allah adalah zat yang maha menghukum, namun di saat yang sama Allah maha Al-Ghafir, maha mengampuni. Al-Batinil Zahir, Allah yang maha batin, dan juga di saat yang sama Allah yang maha zahir. Batin ini kan sesuatu yang tersembunyi atau sesuatu yang tak tergapai. Makanya zat Allah itu suatu yang tak akan bisa tergapai oleh apapun jua, apalagi oleh panca indera. Karena yang disebut ilah itu sesuatu yang tak tergapai. Jadi kalau seseorang menggambarkan Allah itu sesuatu, maka sudah bisa dipastikan sesuatu itu bukan Allah. Jadi tak akan tergapai. Al-Batin, Al-Zahir, di saat yang sama Allah juga Al-Zahir. Maha jelas. Maksudnya bagaimana? Ya, kehadiran Allah atau keberadaan Allah itu adalah satu keniscayaan yang tak terbantahkan akal dalam hal ini. Kita bisa lihat dengan ayat-ayat Allah, baik yang lafziyah atau yang kauniyah. Jadi dengan adanya alam semesta, dengan adanya ciptaannya, maka ini menandakan adanya Allah. Karena akal menolak segala sesuatu itu ada atau mengada dari ketiadaan. Ya, ini susah untuk dicerna akal. Sesuatu itu ada pasti karena diadakan. Nah, karena diadakan pasti ada yang mengadakan. Nah, yang mengadakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-awwalil akhir, Allah yang maha awal dan Allah yang maha akhir. Ini juga jangan terlalu difikirkan ya. Maksudnya bagaimana zat Allah maha awal dan maha akhir. Berarti sebelum awal ada ketiadaan, ada kekosongan ruang, kekosongan waktu. Itu terlalu ribet ya. Jadi makanya di dalam Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani menuliskan tafakkaru fi khalqi wa la tafakkaru fi dzati. Jadi pikirin aja lah makhluk-makhlukku, apa yang telah aku ciptakan. Karena kita memikirkan sesuatu yang metafisik aja udah sulit ya. Contohnya kita memikirkan malaikat, bagaimana tangannya malaikat, bagaimana rupanya malaikat, itu aja udah susah. Ini mau coba-coba mikirin Allah yang ultra metafisik, maka nggak akan sanggup kita. Dan memang terlarang oleh agama memikirkan
zat-zat Allah. Ini Imam Ghazali berapa kali beliau menuliskan ayat sifat-sifat Allah ya, melalui Asmaul Husna ini ya, Al-Qawi, Al-Qadir, Al-Wali, Al-Nasir, Al-Latif, Al-Qahir, Al-Muntaqimi, Al-Ghafir, Al-Batin, Al-Zahir, Al-Awwal, Al-Akhir. Ada 12 sifat-sifat Allah atau 12 nama-nama Allah beliau sebutkan dalam rangka apa? Dalam rangka menegaskan bahwa Allah adalah zat alladzi ja'alal aqla arjahal kunuzi wa dzakhair. Allah adalah zat yang menjadikan, yang menciptakan al-aqla akal, arjahal kunuz adalah seunggul-unggulnya kunuzi, wa dzakhair kekayaan, dan dzakhair perbendaharaan. Ya, karena akal itu merupakan harta, gampangnya ginilah, harta yang paling berharga dan juga perbendaharaan yang paling berharga. Jadi meskipun orang dia punya uang, contohnya sumpama 5.000 triliun di kantong sumpama, kalau dia nggak punya akal atau akalnya sakit atau dia tiba-tiba stroke, akalnya tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, maka udah nggak berharga lagi segala sesuatunya, kekayaan dia atau perbendaharaan dia, investasi dia, segala tanah rumahnya itu udah nggak jadi berharga. Lanjut, wal ilma arbahal makasibi wal matajir, dan Allah adalah zat yang menciptakan apa? Al ilma, akan ilmu, arbahal makasibi, seberuntung-beruntungnya ya, makasib penghasilan, wal matajir, dan juga perdagangan. Jadi tidak ada perdagangan yang paling menguntungkan, kurang lebih artinya adalah gitu. Tidak ada perdagangan yang paling menguntungkan selain kita berniaga dengan ilmu. Gitu. Wa asyrafal ma'ali wal mafakhir, dan ilmu itu adalah ma'ali itu apa ya? Ma'ali itu ketinggian, wal mafakhir kehormatan. Jadi ilmu itu adalah semulia-mulianya harkat dan martabat, begitulah kalau bahasa saya. Jadi ilmu itu adalah semulia-mulianya harkat dan martabat yang orang miliki ketika dia memiliki ilmu. Wa akramal mahamidi wal ma'athir, dan juga ilmu itu adalah mahamidi, kemuliaan yang paling terhormat, seterhormat-hormatnya kemuliaan. Wal ma'athir, ini juga kemuliaan, tapi ma'athir ini kemuliaan yang turun-menurun. Seperti seorang raja memiliki anak, maka dia otomatis menjadi pangeran ya, dan anak itu menjadi mulia sebab nasabnya dia. Tapi kalau dia tidak memiliki ilmu, maka tidak bisa dikatakan wa akramal ma'athir. Begitu. Jadi ilmu itu hal yang paling terhormat lah ya. Jadi kemuliaan yang paling terhormat yang dimiliki oleh manusia. Wa ahmadal mawaridi wal masadir, dan juga ilmu adalah mawaridi, rujukan, wal masadir, sumber ya. Masdar itu kan tempat kembali ya, atau sumber ya. Jadi sumber yang paling terpuji. Fasyarufat bi itsbatihil aqlamu wal mahabiru, maka menjadi mulia bi itsbatihi, dengan sebab itsbatihi menorehkan ilmu. Apa yang menjadi mulia? Al aqlamu wal mahabiru, pena-pena dan juga tempat tinta. Pena dan tempat tinta. Jadi mulia itu pena-pena dan tempat tintanya. Kalau dia berdiri sendiri, contohnya supama pena itu paling harganya 5.000 ya, 5.000 sampai 10.000 ya kalau kita beli di tukang fotokopi atau di tempat ATK. Tapi seandainya gitu ya, ada peninggalan penanya Imam Ghazali, itu dilelang ceritanya. Kan bentuknya sama, maksudnya bendanya ya sama-sama pena. Tapi karena itu pena miliknya Al-Ghazali yang dia biasa menuliskan ilmu di situ, maka otomatis menjadi fasyarufats, menjadi mulia. Tuh. Bukan penanya, tapi karena pena itu sebab menorehkan ilmu, sebab tintanya itu pernah menuliskan ilmu-ilmu yang agung, maka menjadi mulia. Wa tazayyanat bisama'ihi al-maharibu wal manabiru, dan menjadi berhias bisamaihi dengan sebab mendengarkan ilmu apa? Al-maharibu,
mihrab ya. Maharibu ini dari kata mihrab jamak ya. Jadi tempat imam gitu. Mihrab menjadi berhias. Wal manabiru dan juga mimbar-mimbar. Sebab mendengarkan ilmu maka mimbar dan juga para mihrab menjadi berhias. Wa tahallat birukumihil awraqu wad dafatiru. Dan juga berhias ya. Wa tahallat birukumihi, sebab tulisan-tulisan ilmu, sebab menuliskan rukum, sebab tulisan-tulisan ilmu. Apa itu? Al-awraqu wad dafatir, kertas-kertas awraq wad dafatir, dan juga buku-buku. Ya contohnya inilah, ini kan kertas ya, semua buku ya bahan dasarnya pasti kertas ini kan bahan dasarnya dari kulit pohon ya. Itu kan sama aja, tapi ketika kertasnya ini dituliskan ilmu, maka dia menjadi di sini dibilangnya menjadi berhias dan menjadi naik levelnya, menjadi bernilai. Atau sama halnya seperti contoh Al-Qur'an. Nah, itu yang paling mulia, tulisan yang paling mulia. Contoh kita pasti di antara kita pernah beli gorengan ya. Kita pernah beli gorengan. Nah, kalau ternyata kertas gorengan yang kita makan itu alasnya itu ternyata ada tulisan Quran atau tulisan hadis ya, maka barang tentu orang yang tahu ya pasti akan, waduh, astagfirullahaladzim, nggak mungkin bekas gorengan itu kita buang ke tempat sampah, mustahil. Minimal kita eman-eman lah ya, bahasa sini kita eman-eman, dan paling tidak kita bakar biar tidak tercecer. Ini sebab apa? Sebab birukumihil, sebab tulisan-tulisan ilmu tersebut, sebab di kertas itu ada tulisan-tulisan ilmu, apalagi tulisan Al-Quran. Wa taqaddama bisyarafil as-saghiru 'alal akabir, dan menjadi unggul bisyarafihi dengan sebab kemuliaan ilmu. Siapa yang menjadi unggul? Al-saghiru 'alal akabir. Jadi orang-orang kecil terhadap orang-orang besar itu dia bisa menjadi unggul sebab dia unggul. Contoh nyata ya. Atau ginilah, atau yang paling masyhur lah ya. Kita sering dengar bahwa salah satu perawi hadis yang bernama Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau kan mengajar hadis itu dalam satu riwayat dari kecil ya, dari umur 6 tahun atau 8 tahun. Itu murid-muridnya para masyayikh, para orang-orang tua. Tapi sebab memang beliau itu jenius, sebab beliau menyampaikan ilmu, maka menjadi mulia terhadap orang-orang besar di hadapan mereka. Wastadha'at bibahaihil asraru wadh-dhamairu, dan mendapatkan sinar bibaahi dengan kecantikan ilmu. Apa al-asraru wadh-dhamairu? Rahasia-rahasia, asrar wadh-dhamairu, dan juga isi hati. Wa tanawwarat bi anwarihil qulubu wal basairu, dan menjadi bercahaya bi anwarihi dengan cahaya ilmu. Apa yang menjadi cahaya? Al qulubu, hati-hati, dan juga al basairu, mata hati. Jadi hati menjadi bercahaya dengan sebab cahaya ilmu. Wastuhqira fi dhiyaihi dhiya'u syamsil bahiri 'alal falakid da'ir, dan dipandang remeh fi dhiyaihi, di bawah cahaya ilmu. Apa yang dipandang remeh? Dhiya'u syamsil bahir, sinar matahari yang berkilau, 'alal falakid da'ir, atas orbit yang beredar, orbit yang beredar, maksudnya beredar pada orbitnya. Wastusghira fi nurihil batin ma dhahara min nuril ahdaqi wan nawazir, dan dipandang kecil pula fi nurihi, di bawah cahaya ilmu, fi nurihil batin, di bawah cahaya ilmu yang batin. Apa? Ma dhahara min nuril ahdaqi wan nawazir, sesuatu yang tampak dari cahaya bola mata, dan nawazir itu mata penglihatan. Jadi meskipun seberapa terangnya kita melihat dengan bola mata kita atau dengan pandangan mata kita, tetapi tidak lebih besar dibanding cahaya ilmu yang meskipun itu tersembunyi, kurang lebih seperti itu. Luar biasa Imam Ghazali bahasanya ya.
hatta taghalghala bidiyaihi fi a'maqil mughmidati junudul khawatir. Masya Allah. Sehingga masuk atau merasuk begitu ya. Bidiyaihi sebab sinarnya ilmu fi a'maqil mughmidati, kedalaman, sehingga masuk cahayanya ilmu itu, sinar ilmu itu masuk ke dalam a'maqil mughmidati, kedalaman kegelapan. Siapa yang masuk? Junudul khawatir, tentara ide-ide. Tentara ide-ide, bahasanya Masya Allah ya. Jadi cahaya ilmu itu bisa menghantarkan bala tentara ide. Yang bala tentara ide itu sebab karena cahaya ilmu dia bisa menerobos kedalaman kegelapan-kegelapan gitu. Kegelapan mungkin kegelapan pandangan atau kegelapan kejumudan lah ya, mungkin kalau dipahami seperti ini. Wa in kallat anhan nawadhiru, meskipun kallat tumpul anha ide-ide itu, an-nawadhiru mata penglihatan. Meskipun tumpul atas ide-ide itu mata penglihatan. Wa kathufat 'alaihal hujubu wasawatir, dan menjadi tebal 'alaiha atas ide-ide itu yang menjadi tebal hujubu, hijab-hijab, wasawatir, dan satir-satir. Ini Imam Ghazali bahasanya emang tinggi bener ya. Nggak apa-apa, yang penting kita usaha, kita belajar. Jadi kurang lebih di paragraf pertama ini Imam Al-Ghazali ingin menggambarkan kepada kita betapa mulianya ilmu. Begitu. Sesimpel itu ya, kalau kita orang awam kita ngebacanya. Al-Imam Ghazali ingin memberikan pernyataan atau statement bahwa ilmu itu demikian luar biasa, demikian agung sehingga bisa membuat orang kecil menjadi mulia, bisa membuat bahkan benda-benda seperti pena ya itu menjadi berharga nilainya, kertas-kertas bisa menjadi berharga. Juga tentara ide-ide yang mampu untuk merasuk ke dalam kedalaman pikiran. Saya sendiri juga bingung jujur aja mengartikannya, tapi ya insya Allah kurang lebih tentang keagungan ilmu. Jadi Imam Ghazali ingin menggambarkan pada kita bahwa dalam pembukaan ini diangkatlah peran serta akal dan juga peran serta ilmu kaitannya dalam kehidupan manusia. Wassalatu ala Muhammadin wallahu alam bissawab. Kita lanjut pada episode selanjutnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon dimaklumi karena ini saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.